Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas. Kali ini Bu Guru akan menemani kalian belajar tentang IPA tetap pada bab 6 tentang Indonesiaku Kaya Budaya. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu kekayaan budaya Indonesia. Apa itu keragaman sosial budaya? Ada yang tahu? Ya betul, keragaman sosial budaya yaitu perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Teman-teman, keragaman sosial budaya di Indonesia sangat erat kaitannya dengan semboyan negara kita. Ada yang tahu tidak? Semboyan bangsa dan negara kita apa? Ya betul, semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah teman-teman, semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman budaya. Faktor yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia membawa agama, membawa adat istiadat dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Makanya kemarin Bu Guru menyampaikan tentang asimilasi dan akulturasi. Jadi perpaduan atau percampuran budaya asing dengan budaya Indonesia. Yang kedua, kondisi geografis negara kepulauan. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17.491 pulau. Data ini diambil dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia atau Kemenkomarves, tercatat hingga Desember 2019. Jadi sampai bulan Desember 2019 jumlah pulau di Indonesia itu 17.491. Penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa dan memiliki budaya sendiri. Jadi budaya antar pulaunya itu berbeda-beda. Begitu pula dengan suku dan rumah adatnya. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk bertahan hidup. Mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan karena jauh dari laut. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik. Faktor keempat yang mempengaruhi kekayaan budaya atau keragaman budaya Indonesia yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lainnya. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain.
Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Karena pergaulan, jadi masyarakat itu bisa beragam, bisa berbaur antar suku, berbaur antar ras ya. Dan faktor yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Karena keterbukaan ini menyebabkan akulturasi budaya, yaitu perpaduan budaya. Jadi budaya yang ada di daerah tertentu akan terpengaruh dengan budaya yang dari luar. Misalnya kemarin budaya dari Jawa yaitu wayang berbaur dengan budaya dari India yaitu cerita Ramayana. Maka wayang kulit yang awalnya tidak ada cerita Ramayana jadi berubah atau berpadu dengan cerita Ramayana, yaitu menjadi wayang kulit bercerita Ramayana. Padahal aslinya Ramayana itu berasal dari India, bukan dari Indonesia. Jadi budaya Indonesia yang beraneka ragam itu karena Indonesia memiliki kondisi alam yang berbeda-beda, karena letak geografisnya, adanya penerimaan masyarakat terhadap perubahan, serta perkembangan teknologi dan transportasi. Itu yang kita bahas tadi, faktor-faktornya. Dan perbedaan ini justru membuat Indonesia itu unik. Dengan perbedaan, kita akan mengetahui dan saling mengenal keragaman budaya Indonesia, sehingga Indonesia menjadi beragam dan memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian, faktor yang menyebabkan suku bangsa di daerah dengan daerah lain itu berbeda karena kondisi alam yang berbeda-beda serta letak geografis. Kemudian penerimaan masyarakat terhadap perkembangan, perubahan serta teknologi. Itu yang menyebabkan setiap daerah sukunya bisa berbeda-beda. Bu Guru ingatkan lagi tentang kebudayaan yang ada di Indonesia.